Sobat, ini aku bawakan makanan kesukaanmu. Yuk samperin. Semoga arwahmu bisa tenang. Maaf ya, maaf. Ngapain malam-malam di sini? Itu makanan kenapa dicecar di jalan? Jadi dulu itu aku dan sahabatku terlibat dalam pembangunan jembatan ini. Hei bro, mau kemana kamu? Aku lupa tasku masih ketinggalan di sana. Aku mau ambil dulu, tapi itu cornya masih basah bro. Gak apa-apa, aku akan lewat bagian pinggir. Ya sudah, hati-hati. Bro, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kata petua di sini, sebenarnya arwahnya telah dijadikan tumbal jembatan ini, dan arwahnya tidak akan bisa tenang karena masih tertahan dan diperbudak oleh penunggu jembatan ini. Subhanallah. Jadi itu alasannya kamu melakukan ritual ini. Apalagi yang bisa aku perbuat? Aku hanya ingin sahabatku arwahnya tenang di alam sana. Dengar ya, siapapun itu, jika sudah meninggal maka arwahnya akan pindah ke alam barzah. Dan semua arwah itu ada dalam kekuasaan Allah. Tidak ada yang bisa menahannya. Benarkah? Benar. Mereka akan berurusan dengan amal perbuatan mereka semasa di dunia. Jika dia orang soleh, maka dia akan mendapatkan kenikmatan surga. Tapi jika dia orang kufur atau ahli maksiat, maka dia akan merasakan siksa hingga kelak kiamat tiba. Jadi keyakinan soal arwah gentayangan atau arwah yang diperbudak itu tidak benar. Itu hanyalah tipu daya syaitan saja, agar orang-orang terjerumus dalam kemungkaran dan kefasikan. Tapi menurut kesaksian warga, sering kok terjadi penampakan seseorang meminta tolong di area sini. Itu semua terjadi karena warga di sini meyakini bahwa arwah sahabatmu itu dijadikan tumbal dan arwahnya masih diperbudak oleh penunggu jembatan ini. Makanya setan memanfaatkan keyakinan itu dengan menjelma menjadi arwah sahabatmu itu. Astagfirullah, jadi begitu ya? Ya, makanya sudahi perbuatan seperti ini. Arwah sahabatmu ada di alam barzah sana, sama seperti orang yang sudah meninggal dunia lainnya. Dia nggak butuh sesajen atau mantra-mantra. Yang dia butuhkan hanyalah doa dan sedekah. Baiklah, aku tidak akan melakukan ritual ini lagi, tapi aku akan bersedekah dan berdoa untuknya. Nah, gitu dong, cakep. Allah memegang nyawa pada saat kematiannya, dan nyawa yang belum mati ketika dia tidur, maka dia tahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia lepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.